ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Keluarin FPI, kita bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat FPI lagi. Ini harusnya. Nanti aja. Saya pakai sendal. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan, benar ini. Saya tanya Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati. Organisasi bajingan, tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Sejak organisasi masyarakat Front Pembela Islam didirikan, beberapa peristiwa terjadi di sejumlah lokasi. Pada awal Juni 2008, FPI melakukan pembubaran paksa demonstrasi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Mereka menolak hadirnya Ahmadiyah yang dianggap sesat. Aksi kekerasan dan perusakan fasilitas umum pun terjadi. Jangan menggadekan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara terkait kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Sidang vonis digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kasus ini, Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara. Rizik diyakini hakim menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Apa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Keputusan hukum ini merupakan sebuah tanda jelas bahwa negara saat ini tidak akan lagi bermain-main dengan kelompok-kelompok radikal dan ekstrim. Sudah terlalu lama negara ini diteror oleh kelompok-kelompok pemecah belah bangsa. Mereka sudah lama menyebarkan ketakutan dan kebencian. Untuk waktu yang lama, rakyat berharap negara hadir untuk mencegah kehancuran Indonesia. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk membubarkan massa sekaligus mengembalikan situasi kembali kondusif. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan. Sebelum ini pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang tegas dan berani. Pemerintah sudah membubarkan HTI, membubarkan FPI, menangkap Munarman, menangkap dan menghukum para ustadz yang terus-menerus menyebarkan kebencian dan hoax. Kini giliran Rizik. Saya tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Karena terakhir, karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana. Dapat merobek-robek kebinekaan kita karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama. Tidak boleh. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti itu. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Kita adalah bagian negara dan negara hadir dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas, mengganggu merorong negara, maka kita hadir. Hati-hati dipercaya itu tidak mudah. Yang kecil-kecil itu diperhatikan. Angka 80% itu angka yang sangat besar sekali. Survei baru 3 hari yang lalu saya terima. Tapi menurut saya dalam keadaan begini menghadapi preman berjubah perlu bahasa itu. Saya akan pakai istilah preman berjubah tahun 2005.
itu sudah jadi milik umum sekarang. Truk pecah setelah polisi memblokade akses dari Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Massa yang terus menyerang selanjutnya ditembak meriam air oleh polisi. Polisi berusaha membubarkan kerumunan di kawasan Pondokopi. Dalam ini kaitan dengan ada juga yang membawa orang berbahaya seperti ketapel dan senjata tajam, satu orang. Nah, sisanya juga ada kaitannya dengan anak-anak ya masih di bawah umur. Nah, tentunya kita khawatir nanti dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita amankan lebih dahulu, masih proses. Saya tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Nah, inilah yang saya maksud, perlu kita melakukan revolusi akhlak. Itu saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap melawan ketidakadilan? Kasih dulu revolusi akhlak yang dimaksud itu seperti apa? Jangan kemudian hanya menjadi klaim saja. Kita ajak semua umat dan kita akan melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk revolusi akhlak. Setuju tidak? Setuju tidak? Kita akan sholat kepada para habaib, para ulama, para tokoh umat Islam di berbagai daerah, saudara, untuk memantapkan langkah dalam rangka revolusi akhlak. Misalnya saya memahami bahwa revolusi akhlak itu yang paling utama adalah kita harus saling memaafkan. Ada rekonsiliasi di sana. Tidak perlu lagi kita melanjutkan pertikaian dengan dendam politik. Jadi yang pertama itu harus saling memaafkan. Karena kita tidak bisa melakukan revolusi akhlak, saudara, kalau tidak mendapat dukungan para habaib, para ulama, para kiai. Jangan pernah berpikir revolusi akhlak kita memakai senjata untuk perang. Tidak. Yang kedua, jelas bahwa kalau kita bicara kata akhlak, ini adalah terminologi dalam keagamaan, maka akhlak yang kita maksud ini harus ada benchmarknya, yaitu harus mengikuti kesantunan dan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemimpin ingkar janji melulu. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Di mana Nabi itu ulas asih, lisannya tidak sering mencaci, tidak gemar melaknat, tidak memaki kanan kiri, menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini akhlak. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Siapa saja yang salah, proses. Jadi jangan begitu udah merdeka, dapat jabatan, gaji gede, enak-enakan, ulama dikriminalisasi. Revolusi akhlak itu artinya harus berkata benar. Kalau jika benar, kalau salah ya salah. Jangan karena kelompok sendiri maka dibenarkan, sehingga kemudian menganggap kalau ulama tersandung kasus hukum, wah ini kriminalisasi ulama. Loh, apakah kita ingin makan kriminal? Kan ini jadi persoalan. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial. Nah, jadi kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Kalau ada kasus hukum ya hadapi dengan gentle, ikuti semua mekanisme hukumnya. Itu revolusi akhlak. Tadi sudah disinggung juga oleh Kiai Khalil Ridwan tentang gerakan-gerakan PKI yang sudah makin merajalela. Betul. Kalau sampai kejadian Jokowi minta maaf kepada PKI, kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lancarkan Jokodok. Tapi kata revolusi akhlak sendiri ini juga sebetulnya bermasalah, bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri membangun akhlak ini butuh 22-23 tahun. Sementara revolusi itu artinya kan ingin cepat. Nah, sementara akhlak ini bukannya sekedar apa yang kita tulis, tapi ada perilaku. Nah, ini tidak bisa dalam satu malam bisa kita lakukan. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap. Saya kira memang secara pemahaman keagamaan, kawan-kawan dari FPI atau Front Pembela Islam ini memang termasuk kalangan konservatif.
konservatif tidak berarti harus radikal, Bang, ya, gitu ya. Ini harus klarifikasi gitu. Tapi bahwa mereka memahami agama lebih dalam konteks hitam dan putih. Untuk keperangan kali ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan, saya menyuruhkan dan mengajak kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo sama-sama revolusi ayo revolusi, tetapi yang menjadi concern kita adalah seperti saya bilang tadi, kelompok konservatif selalu ada di mana-mana. Tetapi yang kita lihat bagaimana pemerintah, maka akan menjadi jelas arahnya, dan kemudian juga bertarung lewat mekanisme demokrasi untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Ketimbang kemudian melanjutkan perjuangan demokrasi di jalanan, maka saya menyarankan agar akan lebih terhormat kalau kemudian mereka menyalurkan gagasannya lewat demokrasi di parlemen. Nah, ini menjadi saran yang saya kira langkah kompromi, bahwa mereka bisa tetap menjaga moral dengan pemahaman yang kita bilang konservatif tadi, tapi juga mereka juga bisa disalurkan syahwat politiknya melalui mekanisme yang tepat.